Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dr. Gigi Wawan Sumantri. Ya, apa kabar kalian semua? Hari ini saya ingin menjelaskan tentang cara meredakan sakit gigi yang bisa kalian lakukan sendiri di rumah. Karena video ini sangat penting sekali, sangat bermanfaat sekali untuk membantu kalian semua. Caranya itu apa aja, cara terbaru itu apa aja, karena di video sebelumnya, di topik yang sama, ada sekitar 2 juta viewer dan beberapa banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di video tersebut. Ya, jawabannya ada di video ini yang saya buat hari ini, bulan Agustus tahun 2023, pastinya terupdate dari Dr. Gigi Wawan Sumantri. Nah, perhatikan menit demi menit, karena disitulah ada hal terpenting. Artinya kalian jangan skip untuk mendapatkan hasil terbaik supaya tidak salah caranya nantinya. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita kasih intro yang mau lewat berikut ini. Oke, sebelum kita lanjut, kita sepakatin dulu bersama nih. Kita bersama-sama sharing tentang cara untuk meredakan sakit gigi yang bisa dilakukan sendiri di rumah. Kalau misalkan judulnya seperti itu, pembahasannya seperti itu, berarti ada penyebabnya bukan? Penyebabnya gigi itu bisa sakit, penyebabnya gusi itu bisa bengkak, penyebabnya gigi itu bisa nyebabin sakit kepala, bahkan kok bisa nyebabin pingsan tiba-tiba. Nah, di sini saya akan membahas masalah-masalahnya dulu apa. Lalu setelah itu kita tahu solusi yang akan dilakukan untuk masalah kita tadi. Nah, alangkah baiknya yuk kita subscribe. Pastikan dulu untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya supaya kalian tahu notifikasi kelanjutan dari video ini nantinya. Pasti akan terupdate terus video-video dengan informasi terbaru. Oke, kita langsung saja setelah kalian subscribe ke pembahasan permasalahannya. Jadi bahwasannya kalau misalkan sakit gigi itu ada 2 penyebabnya. Di antaranya karena penyakit gigi dan gusi, dan yang kedua adalah non penyakit gigi dan gusi. Nah, kita bahas dulu yang pertama nih, karena penyakit gigi dan gusi. Penyakit gigi dan gusi dibagi lagi nih menjadi beberapa. Yang pertama, karena karies. Oke, yang kedua karena karang gigi. Yang ketiga karena abses. Yang keempat itu bisa jadi karena gigi miring. Oke, gigi miring atau mesioanguler. Nah, terus kita bahas yang pertama, karies. Karies gigi berlubang, seperti di video sebelumnya pasti saya jelaskan. Gigi berlubang itu kenapa sih bisa sakit? Gigi berlubang itu kenapa sih bisa nyut-nyutan? Nah, dari awal perjalanan karies itu dari enamel, dentin, dan pulpa. Saya ulangin, enamel, dentin, dan pulpa. Kalau lubangnya baru nyampe enamel, tandanya gigi itu tidak akan sakit, ya. Dengan terlihat ada hitam-hitamnya di gigi tersebut, dengan ciri khas di sikat gigi tidak hilang. Biasanya terjadi pada bagian interdental atau perbatasan gigi, pada bagian ceruk-ceruk gigi yang dalam. Biasanya di sikat gigi apapun caranya, pasta giginya itu tidak akan pernah hilang. Ada garis hitam. Nah, itu namanya karies enamel. Oke. Nah, terus lapisan yang selanjutnya adalah lapisan dentin. Lapisan dentin adalah lapisan di mana lapisan kedua dari lapisan enamel yang sangat sensitif sekali. Kalau misalkan sudah terbuka, kariesnya sudah masuk ke lapisan dentin, ciri khasnya nih, dia tuh linu kalau terkena rangsangan dingin dan panas. Pasti akan linu, apalagi rangsangan-rangsangan itu yang langsung ke saraf giginya. Kalau misalkan kariesnya sudah nyampe dentin, ya, biasanya lubangnya sudah cukup besar dari sebelumnya. Biasanya ya, bisa terjadi juga lubangnya kecil, tapi setelah masuk ke dalam, ternyata sudah gerowok besar. Terus,
ciri-cirinya lagi, kalau misalkan kemasukan makanan, itu akan sakit. Kalau kemasukan makanan saja akan sakit. Nah, itu karies nyampe dentin. Nah, terus kalau misalkan kena manis, itu pasti linu. Nah, rasa sakit karena makanan masuk, linu karena manis tersebut, itu akan sembuh sendiri, merasakan sembuh sendiri, giginya berlubang tapi sembuh sendiri, nggak pernah minum obat. Pernah merasakan seperti itu? Nah, itu berarti lubangnya baru nyampe dentin. Oke, terus yang lapisan ketiga, lapisan saraf gigi. Lapisan saraf gigi, lapisan terusan dari lapisan dentin. Nah, pulpa sering disebut juga saraf gigi. Itu sangat-sangat sensitif sekali terhadap sakit. Bedanya dari lapisan dentin ke lapisan pulpa, keluhannya kalau sudah ke lapisan pulpa, pulpanya sudah terkena, saraf giginya sudah terkena, itu pasti akan merasakan sakit terus-menerus dan keluhan tersebut akan sembuh ketika minum obat. Tapi tidak jarang, kalau kariesnya sudah nyampe saraf gigi pun minum obat tidak akan mempan. Nah, seperti itu kita ketahuin dulu ya. Berarti itu karena karies yang pertama. Terus yang kedua, penyebab dari masalah gigi, masalah sakit gigi itu karang gigi. Karang gigi bisa nyebabin gingivitis. Nah, gingivitis, karang gigi terjadi karena sisa makanan yang menempel lama tidak sempat dibersihkan setelah makan. 30 menit setelah makan akan mengeras ketika sisa makanan tersebut bercampur dengan air ludah. Nah, akan menggumpal, mengeras seperti karang. Iya, karang itu batu, keras banget. Nah, biasanya karang gigi akan terbentuk pada celah gigi. Celah gigi, lapisan yang menempel dari gusi tersebut langsung ke gigi. Ya, itu akan masuk terus, terdorong masuk. Nah, ciri khasnya dari gingivitis atau gusi sering berdarah, biasanya saya sering temukan pada kasus pasien yang mengeluh pada saat sikat gigi kok mudah berdarah. Ketika bangun tidur, kok saya merasakan darah ya di sekitar gusi tersebut. Nah, karena apa? Karena karang giginya sudah masuk membuka gusi tersebut, tidak melekat kayak gini. Ya, tidak melekat kayak gini. Nah, ini normal. Kalau ini kan ngebuka. Karang gigi terus masuk ke lapisan bawah gigi, akar gigi terus masuk, akan menyebabkan masalah baru nih. Masalahnya adalah biasanya gigi itu akan goyah. Kenapa bisa goyah? Karena terusan dari gingivitis adalah periodontitis. Si karang gigi, infeksi karang gigi itulah yang akan merusak lapisan-lapisan perlekatan antara gigi dan tulang. Sehingga gigi itu jadi goyang. Nah, di situ kita pahamin dulu karena itu. Terus masalah yang ketiga, karena masalah gigi dan gusi adalah masalah abses. Masalah abses atau nanah yang ada di sekitaran gusi itu menjadi penyebab dari sakit gigi tersebut. Nah, abses itu isinya purulen atau nanah. Nah, yang menghasilkan abses tersebut biasanya yaitu tadi, karies, gigi berlubang yang sudah nyampe saraf gigi yang tidak ditreatment, yang tidak segera ditreatment dengan cepat, yang dibiarkan saja karies gigi itu, maka akan menimbulkan abses. Karang gigi bisa menimbulkan abses nggak dok? Bisa. Karang gigi yang terus masuk ke dalam dari perlekatan tulang gigi dan akar gigi tersebut akan menimbulkan infeksi di bagian gusi tersebut yang nanti jadinya abses. Nah, di saat itulah biasanya sakit menyerang. Terus yang selanjutnya nih, karena gigi miring. Berarti yang keempat ya. Yang keempat, faktor masalah sakit gigi itu karena gigi miring. Kenapa? Gigi miring dapat mendesak dari susunan-susunan gigi di depannya. Gini. Ya, gigi bungsu. Sering disebut gigi bungsu.
atau mesioanguler, biasanya gigi geraham terakhir ya, tumbuh di usia sekitar 19 sampai 20 tahunan, bisa nyampe 32 tahunan tergantung. Tergantung dari apa? Tergantung dari posisi rahangnya. Posisi rahangnya itu bukan miring-miring bukan, tapi posisi rahangnya bisa menampung tidak dari lengkung gigi yang tumbuh. Jika lengkung gusinya tidak bisa menampung lengkung gigi, jumlahnya banyaknya gigi, maka gigi itu akan berdesakan. Sehingga gigi yang belakang akan miring. Nah, mencari ruang dan tidak tahu kemana ruangnya, bisa miring ke sini, bisa miring ke sini, bisa miring ke sini, atau bisa memang tumbuh lurus, tapi sempit ruangnya. Jadi itulah yang bisa nyebabin sakit di area gusi yang akan gigi tumbuh. Ya, biasanya perikoronitis. Nah, perikoronitis adalah radang di mana tepat di bagian mahkota gigi yang akan tumbuh. Biasanya ada gambaran memerah gitu. Nanti saya tampilkan di video ini ya gambarnya. Nah, terus yang selanjutnya, masalah apa lagi sih penyebabnya? Kita tahu dulu masalah-masalah itu semua. Nah, selanjutnya adalah masalah di luar dari masalah gigi dan gusi tadi yang saya bilang. Masalah apa itu? Yang pertama, masalah TMJ. Apa itu TMJ, Dok? TMJ adalah temporomandibular joint. Temporomandibular joint itu adalah sendi pada tulang rahang. Pertemuan sendi itulah yang biasanya bermasalah. Nah, pertemuan sendi itu antara rahang atas dan rahang bawah di sekitaran sini, ya, itu tidak bisa menahan stabil dari gaya pengunyahan. Nah, maka disitulah akan terjadi radang sendi di sini nih. Ya, contohnya bisa kalian temukan pada teman-teman atau kalian sendiri yang nonton video ini. Pada saat membuka mulut bunyi klik, klik, atau cetak, cetak, gitu. Bunyi di sininya. Walaupun tidak terlalu keras, atau ada yang sebagian keras, pada saat buka mulutnya, bunyi clicking, maka itulah bisa menyebabkan sakit. Dari bagian sendi rahang sini bisa ke kepala. Nah, justru sakit itulah yang tidak bisa terdiagnosa sebenarnya. Kadang kita sebagai dokter gigi menggali terus itu karena apa sakit rahangnya. Dari masalah temporomandibular joint yang bermasalah itu bisa diakibatkan karena pemasangan behel. Ya, biasanya pada saat pemasangan behel yang tidak stabil, pasti akan ada gerakan-gerakan tertentu, gerakan penarikan gaya dari alat orto tersebut atau alat behel tersebut. Nah, dari situlah gerakan sendi itu tidak stabil karena beban yang ditopang atau menopang atau gerakan-gerakan tersebut tidak maksimal. Ada yang berat sebelah, nah, atau memang karena ketahan. Dan ada juga yang pasang behel tapi yang satu rahang. Nah, itu bisa terjadi TMJ bermasalah. Terus masalah yang selanjutnya bukan karena behel saja, tapi karena mengunyah satu sisi. Kebiasaan mengunyah satu sisi itu sangat tidak dianjurkan atau tidak baik. Maka dokter gigi akan menyarankan untuk mengunyahnya dua sisi, kanan dan kiri. Dan mengunyah itu yang agak lama. Ya, yang agak lama. Di Al-Quran dijelaskan 32 kali untuk mengunyah. Itu benar. Kenapa? Gerakan mengunyah tersebut selain bikin stabil dari rahang, dari sendi temporomandibular joint tersebut, juga bisa menjadikan gigi itu bersih karena terjadi self cleansing. Ngunyah bersih sebelah kanan karena ngunyahnya sebelah kanan terus. Ngunyah sebelah kiri bersih sebelah kiri karena ngunyahnya sebelah kiri terus. Nah, terus gimana, Dok? Ya memang harus dua-duanya supaya stabil.
Mengunyah satu sisi itu bisa terjadi karena kebiasaan buruk yang sudah cukup lama. Tapi ada juga mengunyah satu sisi terjadi di pertengahan umur kita. Karena ada gigi berlubang yang tidak tertanganin atau tidak dilakukan penanganan dengan cepat, sehingga gigi itu merasakan sakit, mungkin tidak sempat ke dokter gigi. Misalkan, contoh kasus sebelah kanan, gigi itu sakit sebelah kanan. Dengan harapan akan cepat sembuh kalau tidak dipakai. Ternyata itu salah. Jadi akhirnya make untuk mengunyahnya sebelah kiri saja kalau terjadi lubang sebelah kanan. Nah, disitulah ada masalah yang terjadi. Masalahnya adalah karang gigi nanti akan timbul di sebelah kanan karena tidak dipakai untuk mengunyah. Dan karang gigi itu pun di sebelah kanan akan terus masuk ke dalam celah-celah gigi di bagian gigi berlubangnya. Ditambah lagi di sebelah kanan tersebut yang tidak terpakai mengunyah, ternyata ada gigi berlubangnya yang terus masuk ke dalam, ke saraf gigi. Awas loh, kalau misalkan indikator gigi itu sembuh, bukan berarti pada saat minum obat di awal, penanganan sendiri di awal, walaupun berlubang udah cukup sembuh, tapi udah kok dok, udah sembuh, tidak ada masalah lagi, aman dok. Ini yang enggak, bukan itu. Nah, di masa itulah saraf gigi sudah non vital, tapi di sini di dalam pulpanya masih ada infeksi yang tersisa di situ. Yang nantinya bisa suatu ketika infeksi itu terus masuk ke dalam akar gigi tersebut yang jadinya abses atau sakit gigi. Yang tanpa diketahuin, tanpa disadarin, ternyata keluhannya itu-itu juga. Padahal dok, waktu itu udah sembuh kok dok, udah pernah sembuh. Iya, serangan akut di awal itu memang akan sembuh dulu. Tapi kalau misalkan sakit lagi setelah sembuh beberapa bulan, gigi tersebut sakit lagi, berarti itu menandakan sudah terjadi kronis pada kasus gigi tersebut. Bisa dipahamin ya? Jadi kalau misalkan ada gigi berlubang, jangan sampai didiamkan saja dengan cara mengunyah satu sisi. Mengunyah ini aja deh, sebelah kiri aja, sebelah kanannya nggak usah. Karena sebelah kanan itu ada lubang. Kalau saya pakai mengunyah lagi, nanti sakit lagi. Nah, di saat itulah sebenarnya bom waktu berjalan. Nggak tahu nih akan mulai laginya kapan. Begitu ya. Lebih dipahamin, jadi kalau misalkan ada kasus yang di sebelah kanan itu berlubang, cepat dilakukan penanganan supaya bisa dipakai ngunyah lagi dua sisi dan supaya tidak jadi habit yang akhirnya mengunyahnya satu sisi. Nah, terus masalah TMJ tersebut bisa terjadi lagi ketika kita terjadi kecelakaan atau kena benturan atau kena pukulan. Nah, kena pukulan pada daerah rahang itu menyebabkan sendi tersebut bermasalah. Pada saat mengatup, tidak pada tempatnya. Jadi, persendian itu, dia semacam ada tempat seperti ini ya. Tuh, gini. Jadi pas. Pada saat mengunyah tuh pas. Jadi kena benturan atau kena jatuh gitu, kena traumatik. Jadi itu agak kegeser sedikit. Nah, di saat geser sedikit, di sini sakit nih. Tidak berdarah, tapi luka dalam. Luka dalam itu nggak enak ya, bukan? Nah, luka dalam itu nggak enak. Sakit dan apa sih sakitnya kita nggak tahu. Nah, nanti ada treatment tertentu untuk masalah gigi tersebut. Itu masalah-masalah terjadi dari non-dental ya, atau bukan dari masalah gigi dan gusi. Nah, tapi dari masalah rahang. Masalah dari TMJ, temporomandibular joint. Terus, masalah dari non-dental, masalah sakit gigi tapi bukan karena gigi dan gusi, itu bisa terjadi lagi karena sinusitis. Sinusitis itu terjadi pada bagian rahang atas, gigi-gigi rahang atas yang dekat sinus. Meskipun untuk menegakkan sinusitis, diagnosa sinusitis itu, dokter gigi harus berkolaborasi dengan dokter spesialis THT. Tapi ada beberapa gigi
yang bisa menyebabkan sinusitis. Nah, penyebabnya apa gigi bisa menyebabkan sinusitis? Jadi ada beberapa gigi yang rahang atas kanan dan rahang atas kiri itu posisi akarnya berdekatan dengan sinus. Gigi-gigi mana aja? Gigi-gigi yang premolar 1. Nih. Ya. Coba dilihat, yuk kita lihat gigi kita masing-masing. Premolar 1, premolar 2, dan geraham 1. Geraham pertama. Premolar 1 itu geraham kecil pertama, geraham kecil kedua, geraham besar pertama. Itu akar-akarnya dekat dengan sinus. Sinus itu di sini ya. Di sini sinus. Hidung, rongga hidung. Di sini juga rongga hidung. Di sini bagian kanan atas, di sini juga bagian kiri atas. Nah, akar-akar inilah yang dekat dengan sinus. Terus apa hubungannya dok dengan sinus kalau misalkan akar gigi kan emang sudah terpasang dari sananya? Iya betul. Kalau misalkan gigi kita sehat, insya Allah tidak akan ada masalah yang bisa nyebabin ke sinus. Tidak. Tapi kalau gigi kita terjadi karies, gigi kita tinggal sisa akar di bagian atas kanan, di bagian atas kiri ada sisa akar. Itulah yang berpengaruh dengan sinusitis atau terjadinya sinusitis. Nah, apabila gigi itu berlubang karies terus masuk ke dalam akar gigi yang dekat dengan sinus seperti ini misalkan. Nah, infeksinya masuk nih. Nah, di sini sinus nih. Ya, rongga hidungnya. Nah, bakteri itu akan nembus kan ke bagian akar gigi tersebut. Akar gigi tersebut dekat sinus, maka disinilah daerah sinus, yang ruang kedap itulah infeksi akan berkembang di situ. Nah, terus yang kedua, ada juga masalah dari pencabutan gigi bisa nyebabin sinus itu terbuka. Nah, bagian-bagian gigi yang tadi, misalkan pada saat dokter gigi mencabut, nah maka dokter gigi itu harus berhati-hati untuk mencabut gigi atas. Karena dekat banget dengan sinus. Ketika dari akar gigi itu melekat di bagian rongga sinus, itu biasanya lengket sekali pada saat dicabut. Nah, pada saat tercabut dan terangkat tulang sedikit dari bagian rongga sinus tersebut, itu akan terbuka kan. Yang harusnya ruang kedap jadinya bolong. Nah, biasanya disitulah akan terjadi sinusitis. Nah, bakteri akan ada di daerah situ. Nah, biasanya kalau misalkan sudah terjadi seperti itu, ada kasus yang terparah misalkan pada saat pencabutan tulang akar daerah sinusnya kecabutnya lebih banyak, maka pada saat penyembuhan tulangnya terjadi agak peot mukanya, ya. Agak masuk gitu. Nah, maka dokter gigi untuk cabut gigi atas sangat berhati-hati. Tapi kalian jangan sampai takut, tenang aja. Pasti dokter gigi itu mempunyai ketelitian dan kompetensi untuk melakukan pencabutan gigi atas. Nah, terus yang selanjutnya nih. Yang selanjutnya dari masalah sinus itu bisa menyebabkan sinusitis yang ingusnya keluar terus. Atau bisa bau. Bau saat napas kok saya bau ya. Tapi kok ada ingusnya terus. Nah, itu ciri-ciri khasnya kalau misalkan sinusitis. Ciri yang kedua biasanya bindeng. Kalau ngomong tuh nah, itu biasanya dengan sinus. Nah, sinusitis itu sebenarnya terjadi pada rongga kedap di bagian sinus nasal ya di sini ya. Di rongga bagian dalam. Nah, ruang hampa itu akan bermasalah ketika ada radang sinus terjadi. Seperti itu. Nah, setelah itu kita udah ketahuin semua nih masalah-masalahnya apa aja. Baru kita bisa tanganin. Nah, kita bisa tanganin, kita tahu solusinya apa dan kita lakukan solusinya apa. Jangan sampai begini. Misalkan gigi kita ada berlubang. Ya kan? Gigi kita berlubang, gigi kita sampai ke saraf gigi. Gigi kita pernah sakit dengan keluhan tadi. Gigi kita sakit,
tapi akan berhenti kalau minum obat, akan sembuh kalau minum obat. Kalau nggak minum obat, nggak sembuh. Nah, udah tahu keluhannya itu, tapi masih pakai cara ini yang nanti saya jelaskan. Itu salah. Di sini pentingnya kalian nggak men-skip video dari saya. Nah, saya kasih tahu sekarang solusinya. Solusinya, cara menangani setelah kita mengetahui beberapa masalah yang tadi yang saya jelaskan di awal, maka kita tahu gimana solusinya tentunya. Nah, cara penanganannya yang mungkin kita bisa lakukan sendiri di rumah, yang pertama, kita meminum obat analgetik. Ya, analgetik itu yang kita ketahuin apa aja sih? Jadi, analgetik itu diantaranya adalah paracetamol yang sering kita temuin di apotek sebagai obat penurun demam. Ternyata itu bisa ngobatin sakit gigi juga. Nah, biasanya penurun demam, penurun panas, obat sakit kepala yaitu adalah paracetamol yang terjual bebas di rumah sakit, mungkin bisa dibeli langsung. Nah, obat-obat itulah sebenarnya ada kemasan-kemasan tertentu miligram-miligram. Kalau misalkan paracetamol itu 500 sampai 1000 miligram. Nah, dokter gigi akan meresepkan khusus untuk gigi sakit. Dosisnya berapa? Dan hati-hati untuk pemilihan obat-obatan bagi ibu hamil dan menyusuin. Perlu konsultasi dulu ke dokter giginya. Ya, konsultasi apakah obat ini aman. Tapi yang saya kasih tahu nih, obat paracetamol inilah sebenarnya sangat aman dibanding obat lain untuk ibu hamil dan menyusuin. Itu intinya paling aman lah ya. Tapi kalau misalnya sepaling aman-amannya obat, jangan sampai kita mengkonsumsi terus, kasihan janinnya nanti. Oke? Kita harus berhati-hati. Dosisnya 500 sampai 1000 mg yang tersedia. Tapi yang tablet itu 500, 600, dan 650. Mungkin bisa digunakan pada saat nyeri itu menyerang. Di malam hari ya, gigi berlubang atau nyeri gigi. Terus, analgetik yang kedua, pereda rasa sakit. Ada asamefenamat dan ibuprofen. Asamefenamat dan ibuprofen, mohon dicatat, ini hati-hati bagi orang atau bagi kalian yang punya MAH. Ibuprofen kemasannya yang 200 sampai 400 mg, yang asamefenamat kemasannya yang 500 mg. Nah, bisa dibeli di apotek, bisa dengan resep atau tanpa resep. Ya, tergantung tempat kalian nih, gitu. Nah, kalau misalkan ibuprofen, ada beberapa orang yang minum ibuprofen perih. Jadi hati-hati ya. Terus asamefenamat juga. Nah, obat ibuprofen dan asamefenamat inilah analgetik yang lebih keras daripada paracetamol tersebut. Oke, terus yang selanjutnya, apabila dari obat pereda rasa sakit itu tidak mengobatin, maka dibutuhkan antibiotik. Semisal, dari kita ketahui nih, gigi kita berlubang, menyebabkan abses. Contohnya dipegang kok sakit ya. Diraba gini kok ada batas ya. Nah, itu berarti dibutuhkan untuk antibiotik. Selain pereda rasa sakit tadi. Antibiotiknya ada amoxicillin yang 500 ml, ada yang clindamycin 150 sampai 300 ml. Dan ada metronidazole yang 500 ml. Tapi semua itu harap berhati-hati ya. Penggunaan antibiotik yang cukup banyak akan mengakibatkan perubahan warna pada gigi kita. Jadi menguning. Jadi hati-hati, tetap konsultasikan ke dokter gigi kalian. Terus yang selanjutnya nih, ada diperlukan obat radang. Obat radang dibutuhkan kalau misalkan terindikasi sudah ada absesnya. Gigi itu kalau gigit sakit. Kalau gigi ketemu gigi sakit. Nah, itu berarti sudah ada radangnya. Tapi bukan itu aja indikasinya. Indikasi dari peradangan tersebut harus diperiksa oleh dokter gigi. Ya. Video ini hanya membantu langkah awal saja. Jangan sampai kalian membeli obat yang tanpa harus periksa dulu ke dokter gigi.
Yang saya jelaskan tadi adalah obat perdara sakit dan antibiotik anti radang yang dijelaskan. Yang dibutuhkan untuk kasus gigi itu untuk pertolongan pertama. Nah, seperti itu ya. Hati-hati dalam penggunaan obat. Sekali lagi, jangan sampai kita gampang menemukan obat karena ngelihat video dari Dr. Won ini, terus akhirnya beli, itu hati-hati. Tetap tanyakan, tetap konsultasikan, hati-hati untuk alergi, barangkali kita terjadi alergi pada saat minum obat tertentu, hati-hati. Oke, kita lanjut lagi. Cara yang selanjutnya adalah berkumur dengan air garam. Iya, cara ini udah cara jadul banget. Mungkin di video-video yang lainnya pun pada menyarankan seperti itu. Berkumur dengan air garam hangat. Nah, berkumur dengan air garam hangat kenapa sih bisa meredakan sakit gigi? Ya, fungsinya dari berkumur sendiri itu kan bisa mengeluarkan sisa makanan di dalam lubang gigi, di celah-celah gigi. Nah, dari berkumur ya. Nah, kalau misalkan dari garam tersebut, nah garam itu kan sifatnya adalah dapat menyerap molekul air yang dibutuhkan oleh bakteri. Nah, bakteri itu membutuhkan molekul-molekul air. Kalau misalkan sifat dari garam tersebut itu menyerap molekul airnya, sehingga bakteri itu tidak hidup lama apabila kita berkumur air garam. Jadi, molekul makanan-makanan bakterinya kita bersihkan dengan air garam. Itu sifatnya air garam. Terus, yang kedua, sifat dari air garam tersebut, apabila berkumur dengan air garam, maka bakteri itu tidak dapat berkembang dengan baik, maka kita dapat menekan produktivitas dari bakteri tersebut yang menyebabkan gigi itu sakit. Nah, sifat garam itu mempunyai sifat basah. Sedangkan infeksi itu, bakteri itu sifatnya asam. Senangnya tuh. Senang di rongga mulutnya, rongga mulut gigi, di rongga mulut apalagi di bagian gigi karies. Bisa berkembang biak dengan suasana yang asam. Dan garam tersebut bisa mampu menghasilkan suasana lingkungan yang basah. Ya, ibaratnya mematikan bakteri itu. Lingkungannya yang asam dirubah jadi basah oleh si garam tersebut. Jadi, bakteri tidak berkembang di daerah pembengkakan tersebut. Nah, maka akan meredakan sakit gigi. Tapi, di sini kita ketahuin ya. Ketahuin dulu, makanya kita penting mengetahui gigi kita berlubang sampai mana dengan keluhan-keluhan tadi. Ingat, kalau misalkan baru nyampe enamel, itu giginya tidak ada keluhan sakit. Kalau misalkan dentin, itu linu dan sembuh sendiri tanpa minum obat. Nah, kalau misalkan saraf gigi, lubang sudah masuk saraf gigi, itu tidak akan sembuh dengan minum obat sekalipun. Maka, kalau misalkan gigi kita sudah nyampe saraf gigi, lubang giginya, ya tidak mampu dengan berkumur air garam saja, gitu ya. Mungkin penanganannya cocok dengan minum obat. Dan dibersihkan gigi yang berlubangnya itu, bukan hanya berkumur, tapi disikat gigi pada gigi yang sakit tersebut. Sakit dok? Iya memang, cuman pelan-pelan saja. Paling tidak bagian-bagian dalam dari gigi berlubang itu keluar sisa makanannya. Disikat pelan-pelan bagian yang sakitnya, pelan-pelan saja. Ya, perasaan, pasti bisa itu. Sampai keluar baru minum obat tadi yang saya jelaskan di awal. Ya, tidak cukup dengan air garam. Nah, video ini menjelaskan video sebelumnya tentang cara untuk meredakan juga. Tapi banyak pertanyaan tentang air garam kok nggak mampu dok, kok nggak sembuh dengan air garam. Saya udah coba. Iya, karena pada saat berkumur air garam kita nggak tahu nih. Nggak tahu masalahnya tuh apa. Misalkan masalahnya tuh karang gigi yang menyebabkan abses berkumur dengan air garam. Yang nggak pas gitu. Kalau karang gigi, ada karang giginya yang nyebabin abses itu karang gigi. Ya karang gigi dibersihkan dulu, baru kita maintenance di rumah. Sedangkan kalau misalkan pembersihan karang gigi tidak bisa dilakukan dengan cara sikat gigi terus, itu tidak bisa. Paling keras itu tidak akan bisa lepas.
karang gigi akan lepas dengan alat scaler atau scaling. Seperti itu, bisa dipahamin ya. Jadi, pahamin dulu kasus kita. Apabila kasus kita seperti apa penangannya, pakai air garam bisa. Apabila pakai air garam itu nggak bisa, berarti kasus kita sudah mulai masuk ke dalam saraf gigi. Justru ada beberapa pertanyaan, dok, saya pakai air garam itu makin sakit. Jelas, karena itu tidak kita ketahuin dulu lubang giginya, penyebab sakitnya apa. Ternyata lubang gigi tersebut sudah nyampe saraf gigi. Itu nggak boleh pakai kumur air garam kalau masalahnya sudah nyampe ke saraf gigi. Pasti akan kebalik, jadinya sakit ketika berkumur air garam. Gitu ya, bisa dipahamin. Terus yang selanjutnya, kita gunakan bahan-bahan yang ada di dapur selain garam. Yaitu apa? Yaitu cengkeh. Ya, cengkeh, kalau misalkan kita ke dokter gigi, itu pasti ada bau-bauan kan, bau-bau obat. Nah, diantaranya bau yang menyengat itu adalah cengkeh. Cengkeh itu yang diambil minyak cengkehnya. Tapi caranya untuk menghasilkan minyak, kalau kalian bisa untuk mengunyahnya, itu kunyah pada bagian yang sakit pelan-pelan sampai dia kecampur dengan air ludah. Misalkan di bagian kanan. Ya. Kalau di bagian kanan gigi tersebut kalian tekan sedikit itu masih sakit, jangan paksakan mengunyah pakai cengkeh. Tapi ambil minyak cengkehnya. Gimana caranya? Kalian dapat minyak cengkehnya. Nanti minyak cengkehnya itu dimasukkan ke dalam lubang gigi tersebut, tapi sudah dikeringkan dulu menggunakan kapas. Nanti caranya setelah ini. Nah, saya bahas tentang mengunyah dulu. Kunyah dulu kalau misalkan mampu untuk mengunyah. Ya. Jadi kalau misalkan tidak mampu untuk mengunyah karena di saat gigi ketemu giginya sakit, jangan dipaksakan untuk mengunyah. Ya. Kalau ini saya bahas yang mampu aja. Gigit, ngunyah, sampai terus kecampur dengan air lidah, sampai terus kecampur dengan air ludah, dan biasanya setelah itu akan menghasilkan minyak. Nah, minyak itulah yang masuk ke celah-celah gigi yang bisa meredakan sakit gigi. Sifatnya ada analgetiknya di minyak cengkeh tersebut. Nah, kalau misalkan sakit dok gimana? Tadi kan kalau yang nggak sakit pada saat ngunyah. Kalau misalkan sakit ngunyahnya, boro-boro ngunyah dok. Oke, kita cari minyak cengkeh. Nah, pembahasannya adalah minyak cengkeh itu diambil minyaknya. Nah, minyak cengkeh itu kita ambil, ya kita udah jadiin cengkeh nih dari cengkeh tersebut. Terus kita sediain kapas. Kapasnya gulung-gulung kecil sesuai dengan lubang gigi tersebut. Nah, campurkan ke dalam cengkeh itu. Nah, yang kapas yang kecil yang sudah tercampur cengkeh, itu pisahkan dulu, kita ambil kapas baru. Nah, setelah kita ambil kapas baru, kita masukin, kita tempelin, kita pers. Nah, habis diperes gini, kita ambil lagi. Kapas yang sudah diperes dengan kapas yang baru ini. Nah, ini kan berarti kapas yang sudah tercampur cengkeh, tapi sudah kering, dikeringkan oleh kapas tadi, gitu maksud saya. Paham ya? Nah, setelah itu, kapas kecil yang sudah diperes tadi dimasukkan ke dalam lubang giginya. Terus dimasukkan kapas di atasnya, terus digigitkan kapas di atasnya yang lebih besar. Jadi, lubang gigi itu terdapat kapas kecil yang kita bikin, di atasnya gigit kapas lagi. Digigit sekitar 5 menit. Tapi biasanya ada aroma-aroma pahit ya, hati-hati. Ya, kita bicara untuk cara ini atau melakukan cara ini dengan bijak. Ya, dengan bijak, pelan-pelan saja walaupun kita sedang sakit gigi. Sampai akhirnya kapas itu bisa masuk ke dalam gigi tersebut. Oh ya, nih, sebelum masukkan kapas, ya, sikat gigi dulu, bersihkan dulu dari lubang giginya, bersihkan dulu, intinya gitu. Ya, pelan-pelan saja walaupun sakit, pelan-pelan saja walaupun berdarah sedikit. Supaya apa? Supaya lebih efektif si kapas itu masuk ke dalam gigi tersebut walaupun hitam-hitamnya masih ada, seenggaknya sisa makanan sudah bersih. Nah, ingat, ini adalah langkah awal ya.
langkah awal yang besoknya kalian harus ke dokter gigi. Bisa meredakan, paling tidak kalian bisa tidur nyenyak di malam itu. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasannya. Setelah minyak cengkeh, yang selanjutnya adalah kompres air dingin. Caranya kompres air dingin, kalian ambil batu es. Batu es yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang pertama, siapkan batu es. Yang kedua, ambil handuk. Handuk ukuran kecil, tapi jangan tebal-tebal. Yang tipis, ya, tapi jangan tebal. Masukkan es batu itu ke dalam bungkusan handuk tersebut. Terus ditempelkan di bagian pipi, bagian luar berarti ya, bukan di dalam mulut, bagian luar. Di pipi misalkan ini yang sakit, tempelkan. Tahan, lepas, tempelkan lagi. Tahan. Biasanya kalau nempelkan terus malah justru ngebalik ya, yang harusnya dingin malah jadi panas. Ya, biasanya di sini kayak kebas, kayak teranestesi gitu kan. Pelan-pelan saja, tempel, tekan, dengan perasaan bagian mana saja sih yang sakit. Nah, begitu. Kenapa dibutuhkan es batu atau kompres es itu? Karena setelah ditempelkan 5-10 menit, maksimal 20 menit, terhadap bagian yang sakit gigi tersebut, kenapa harus air dingin yang dibutuhkan untuk ditempelkan di daerah yang sakit atau batu es? Karena kalau kita terjadi infeksi, akan terjadi traumatik penekanan pada bagian pembuluh darah. Sehingga pembuluh darah itu terjadi infeksi dan melebar. Nah, sakit gigi, si infeksi itulah pembuluh darahnya akan melebar kalau sakit gigi. Maka respon tubuh akan mengeluarkan pembengkakan dan peradangan. Ketika ada pembuluh darah ke arah sana, maka akan sakit berdenyut. Itu bisa dihilangkan dengan cara es batu tadi. Nah, menyempitnya pembuluh darah sehingga meredakan. Nah, jadi begini. Kenapa dibutuhkan es batu atau batu es? Jadi, ketika gigi kita berdenyut, ketika gusi kita berdenyut, sakit, ketika ada sedikit pembengkakan di bagian situ, di bagian yang sakit, maka es batu yang dibutuhkan atau dingin yang dibutuhkan. Ketika rasa sakit itu terjadi karena infeksi, infeksi itu membuat pembuluh darahnya melebar. Pembuluh darah melebar akibat infeksi itulah yang bisa berdenyut-denyut. Nah, adanya es batu dengan menekan dengan perlahan, rasa dingin itu dapat menyempitkan pembuluh darah tersebut yang bisa menyakitkan gigi, yang bisa bikin sakit gigi, yang bisa bikin gusi berdenyut. Nah, disitulah es untuk menyempitkan pembuluh darah dari bagian-bagian gusi yang mengalami sakit atau bagian gigi yang berlubang. Nah, disitu dibutuhkan es untuk mengurangi rasa pembengkakan juga. Makanya, pelan-pelan saja untuk mengaplikasikan es batu yang dibalut oleh handuk tipis tersebut, ya. Seperti itu ya. Jadi es batu sangat dibutuhkan. Terus untuk meredakan nyeri di bagian akar gigi itu dibutuhkan juga. Karena ya itu ya, sifatnya es batu adalah untuk memperkecil dari pembuluh darah yang terbuka akibat infeksi tadi. Oke, kita lihat selanjutnya yang saya temukan. Kalau misalkan penanganan sakit gigi di rumah yang bisa kalian lakukan sendiri di rumah, itu dengan posisi tidur kalian diperhatikan. Diperhatikan, jadi usahakan kondisi kepala lebih tinggi daripada jantung. Jadi di saat kalian tidur sejajar seperti ini, misalkan ini kalian ya, ini kepala nih, sejajar, maka aliran darah terus masuk ke bagian kepala sehingga ke radang bagian mulut pun akan terus teraliri dari aliran darah tersebut. Jadi kalau misalkan kalian agak naik dengan bantal yang cukup tinggi, ya agak gini, ditinggikan bantalnya, maka aliran darah itu sedikit ke arah kepala, sedikit ke arah ke pembengkakan tersebut bagian gigi dan mulut.
Jadi, disitulah akan memperkecil rasa sakit, mengurangi rasa sakit. Apalagi, jangan sampai kita diturunkan kepalanya. Nah, ini posisi badan kita, otomatis jantung kita di sini. Kalau kepalanya diturunkan berarti lebih rendah daripada jantung dong. Harusnya lebih tinggi daripada jantung supaya tidak mengalir ke kepala. Akan mengurangi rasa sakit itu. Nah, kenapa pada saat kita sakit gigi, pada saat tidur itu merasakan sakit? Nah, karena itu ada kemungkinan masih sejajar, bantalnya itu belum terlalu tebal. Coba banyakin lagi, tambah 2. 1, 2. 2 bantal cukup untuk menjadi agak tegak gini kalau tidur ya. Nah, gitu. Jadi, kalau misalkan sakit gigi, itulah semua yang saya jelaskan tadi. Di antaranya, minum obat-obatan yang saya jelaskan di awal dengan cara berhati-hati ya. Untuk ibu hamil dan menyusuin, untuk anak-anak juga hati-hati, perhatikan dari dosisnya. Terus yang kedua, kita perhatikan dari masalah kumur-kumur air garam hangat. Kalau misalkan sudah terjadi peradangan yang cukup hebat di bagian akar gigi tersebut, di bagian pulpa tersebut, maka akan ngebalik sakit, hati-hati. Nah, tapi kalau misalkan pengen penanganan pertama ada satu kasus yang bisa sembuh kena air garam, maka langkah awalnya harus dibersihkan dulu dengan sikat gigi tersebut, baru berkumur dengan cara pelan-pelan. Kalau misalkan sakit sedikit, jangan dipaksain. Nah, ganti dengan cara lain. Cara lainnya adalah cari es batu. Es batu itu diambil yang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, yang sedang-sedang. Kita ambil handuk yang tipis, masukkan, kita bungkus, tempelkan di bagian gigi tersebut. Karena pada saat kondisi sakit, pembuluh darah terbuka, nah fungsinya air dingin tersebut atau es batu atau batu es tersebut untuk mengecilkan pembuluh darah sehingga rasa sakit pun akan berkurang. Terus yang selanjutnya adalah tadi sempat saya jelaskan adalah mengunyah dari cengkeh. Cengkeh kalau misalkan tidak sanggup dikunyah karena giginya sakit, berarti kita ambil kapas, kita ambil minyaknya saja, kapasnya ingat diperas dulu, dimasukkan ke lubang gigi yang sudah dibersihkan dengan sikat gigi. Ya, yang bijak ya, yang bijak untuk melakukan cara-cara ini. Ya, jangan sampai cara ini salah untuk mengaplikasikannya. Terus yang terakhir tadi, posisi tidur kita. Usahakan kepala kita lebih tinggi daripada jantung. Ya, artinya ditinggikan pada saat tidur pakai bantal. Itu kepala lebih tinggi daripada badan aja, gitu gampangannya. Seperti itu. Semua saya jelaskan dan pastinya ini adalah langkah awal saja. Kalau dari awal tips-tips cara untuk meredakan sakit gigi di rumah yang kalian bisa lakukan sendiri itu tidak sembuh juga, ya jangan marah-marah, tapi harus ke dokter gigi. Nah, dokter giginya akan menganalisa, menganamnesa, memeriksa gigi kalian yang sakit tersebut. Sehingga diketahui dari diagnosanya apa, setelah itu penanganannya seperti apa, prosedurnya itu seperti apa. Nah, akan dilakukan setelah dilakukan prosedurnya itu tentang kasus-kasus gigimu yang pada saat kumat semalam dan tidak sembuh juga dengan cara saya yang tadi, maka dokter giginya akan tepat untuk melakukan tindakan pada saat hari itu diperiksa. Tapi kalian jelaskan tuh, saya sudah melakukan ini dok, saya sudah melakukan ini dok. Misalkan saya sudah melakukan pakai air dingin, saya sudah melakukan kumur air hangat garam, tidak sembuh juga. Sudah saya melakukan pada saat tidur, kepalanya lebih tinggi daripada jantung, saya sudah. Dan pakai cengkeh juga saya sudah, dan itu nggak tahu juga, kok nggak sembuh-sembuh, itu dijelaskan. Supaya dokter giginya paham. Tahu apa sih historinya, histori pengobatannya itu apa. Begitu. Nah, terus jangan takut ke dokter gigi. Kalau misalkan ke dokter gigi, itu akan semua tertangani. Nah, jangan sampai gigi kalian sembuh, lalu kalian lupa dengan dokter gigi. Bukan berarti gigi kalian sembuh dengan cara-cara saya tadi, itu akan sembuh total. Tidak. Kenapa?
Karena pada saat giginya berlubang, dengan cara-cara saya tadi itu ternyata sembuh, maka gigi itu kan masih ada lubang terbuka. Berarti masih ada kesempatan masuk bakteri di bagian gigi berlubang. Segerakan ke dokter gigi. Jangan sampai sudah jalanin cara-cara saya tadi, saya aplikasikan di rumah, ternyata sudah sembuh. Alhamdulillah tidak ada masalah lagi, berarti saya nggak ke dokter gigi lagi ya. Itu salah. Itu nggak baik, nantinya kumat lagi, nantinya pakai cara-cara saya tadi tidak akan mempan. Nah itu dia, ya, seperti itu. Jadi kita harus menyikapi dengan seksama untuk cara menangani meredakan sakit gigi yang bisa dilakukan di rumah sendiri. Jika menurut kalian informasi di video ini bermanfaat buat kalian, bisa disebarkan ke teman-teman yang lain. Karena untuk saat ini nilai karies, nilai terjadinya karies, keluhan-keluhan sakit gigi karena berlubang, sakit gigi karena berlubang mengakibatkan gusi bengkak itu tidak reda karena minum obat. Karena sampai saat ini untuk angka kejadian karies di Indonesia masih banyak sekali. Keluhan-keluhannya diantaranya adalah gigi berlubang, sakit gigi pada lubang tersebut. Nah, masih tinggi sekali yang terjadi karies. Maka video ini sangat bermanfaat buat yang lainnya juga, cukup membantu untuk mereka yang sedang sakit gigi. Begitu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau ada pertanyaan lagi, isi di kolom komentar. Mungkin saya bikinkan lagi versi-versi terbaru, cara-cara terbaru untuk cara menangani sakit gigi di rumah dengan sendiri. Begitu ya. Jangan sampai disepelekan lagi masalah kesehatan gigi. Nah, sekarang sudah subscribe kan, dan pastikan nyalakan loncengnya ya. Karena supaya kalian jadi orang yang pertama yang tahu upload video terbaru dari Dokter Gigi Wawan. Saya usahakan untuk saat ini saya akan sering upload video terbarunya. Dan harapan saya sakit gigimu akan terobati dengan video ini. Gitu kan. Dilihat caranya dan diaplikasikan dengan baik dan bijak. Ingat, menjaga kesehatan gigi lebih baik daripada mengobati. Jadi, bagi yang belum sakit gigi, segerakan sikat gigi sebelum tidur dan 30 menit setelah makan. Itu harus dilakukan. Nah, begitu ya. Pesan saya cuma itu satu, dan selanjutnya balik lagi, silahkan dilakukan di rumah, sikat gigi di rumah, pelan-pelan di rumah sikat giginya, tidak harus cepat, tidak harus lambat, cukup 2 menit gerakannya atas bawah untuk di depan, kanan kiri gerakannya memutar. Dalam, keluarkan. Gitu. Apabila ada pertanyaan lagi, yuk tulis di kolom komentar, ramaikan video ini supaya lebih berkembang lagi dan bermanfaat buat orang lain. Oke, sampai di sini dulu. Dokter Gigi Wawan pamit undur diri. Sampai jumpa di next video dan salam sehat gigi kuat.